Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya lah, sehingga pada kesempatan ini kita semua masih bisa berkumpul kembali dalam rangka melanjutkan aktivitas akademik di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik adik-adik sekalian, seperti yang seringkali saya sampaikan, bahwa aktivitas perkuliahan itu tentu berbeda dengan aktivitas akademik yang kita lakukan ketika berada di masa SMA. Proses akademik, proses pembelajaran yang kita lakukan ketika kita menjadi mahasiswa itu dituntut untuk mampu melakukan proses pendewasaan diri, baik dalam perilaku keseharian maupun dalam perilaku akademik yang kita tunjukkan di arena kampus. Nah, saya ingin mengingatkan kembali kepada adik-adik sekalian bahwa mata kuliah yang akan kita pelajari selama satu semester yang akan datang adalah mata kuliah penyuluhan dan komunikasi pertanian, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah 3 SKS, 2 SKS-nya teori dan 1 SKS-nya itu praktek lapang. Sehingga tentu adik-adik perlu melulusi 2 SKS dalam aspek teori tersebut maupun 1 SKS itu praktek lapang. Sehingga kalau adik-adik hanya lulus pada teorinya saja tetapi tidak mengikuti praktek lapang, maka secara otomatis adik-adik tidak lulus pada mata kuliah penyuluhan dan komunikasi pertanian ini. Nah, itu yang penting adik-adik perhatikan. Kemudian yang kedua, bahwa mata kuliah penyuluhan dan komunikasi pertanian ini pada intinya mempelajari beberapa hal, diantaranya tentang pengertian penyuluhan, apa pentingnya penyuluhan pertanian dalam pengembangan sektor pertanian, kemudian falsafah, prinsip, ruang lingkup serta etika penyuluhan pertanian. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang apa yang menjadi kekuatan-kekuatan yang mendukung proses penyuluhan pertanian itu berhasil, serta akan membicarakan tentang metode, kemudian materi, dan media yang digunakan dalam penyuluhan pertanian. Dan di akhir semester kita akan melakukan praktek lapang, dan praktek lapang yang akan kita lakukan ada 2 bagian. Yang pertama adalah adik-adik dituntut untuk bisa atau mampu menyusun rencana program penyuluhan pertanian. Kemudian yang kedua, adik-adik akan melakukan simulasi, melakukan penyuluhan pertanian dengan berbagai materi-materi yang berkaitan dengan pengembangan pertanian itu sendiri. Itu beberapa hal yang penting bagi adik-adik perhatikan, sehingga apa yang menjadi harapan kita untuk menjadi seorang penyuluh yang profesional, menjadi penyuluh yang handal itu bisa didapatkan melalui mata kuliah ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang falsafah, prinsip dan etika penyuluhan, di mana hal yang ingin kita harapkan dari mata kuliah untuk pertemuan ini adalah adik-adik nantinya akan mampu menjelaskan tentang apa itu falsafah pertanian, apa itu prinsip dalam penyuluhan pertanian, dan apa itu etika dalam penyuluhan pertanian. Serta tentu setelah adik-adik memahami teorinya, ya kita berharap bahwa apa yang menjadi prinsip dan etika sebagai seorang penyuluh itu menjadi bekal bagi adik-adik untuk bisa menjadi penyuluh yang profesional. Nah, kemudian masuk pada materi yang akan kita sajikan pada hari ini, bicara tentang yang pertama tadi saya katakan bahwa bicara tentang falsafah penyuluhan. Menurut Mardikanto mengatakan bahwa falsafah penyuluhan itu adalah bekerja bersama masyarakat untuk membantunya agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai seorang manusia. Gitu. Bahwa ternyata falsafah yang harus ditanamkan bagi seorang penyuluh adalah apa yang dilakukan itu bersama masyarakat, dan ending dari segala sesuatu hal yang dilakukan adalah bagaimana agar masyarakat petani itu meningkat harkatnya. Gitu kan? Jadi meningkat harkatnya sebagai seorang manusia. Nah, di dalam penyuluhan ada yang dikenal dengan falsafah 3T, yaitu teach, trust, and trust.
pendidikan, kebenaran, dan kepercayaan. Artinya bahwa penyuluhan itu merupakan kegiatan pendidikan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang telah diyakini. Dalam hal ini tentu petani dididik untuk menerapkan setiap informasi baru yang telah diuji kebenarannya dan telah diyakini akan mampu memberikan manfaat. Jadi sebagai seorang penyuluh tidak serta-merta ketika mendengarkan informasi terkait dengan pengembangan pertanian langsung di-share kepada petani, langsung disampaikan kepada petani. Padahal belum tentu bahwa informasi itu valid adanya akan mampu memberikan kontribusi positif, manfaat terhadap petani yang menjadi sasaran dalam proses penyuluhan kita. Gitu. Baik itu manfaatnya secara ekonomi, secara langsung maupun manfaat non-ekonomi dalam rangka memperbaiki kesejahteraan petani atau masyarakat. Contoh misalnya, ketika kita akan melakukan proses penyuluhan tentang penggunaan pestisida nabati misalnya, gitu ya. Nah, kita dulu harus mengetahui apakah pestisida nabati yang akan kita sampaikan kepada petani itu akan mampu memberikan manfaat setelah melakukan uji coba, gitu ya. Jadi harus uji coba dulu. Nanti ketika betul-betul memang ada manfaatnya baik secara ekonomi maupun non ekonomi, barulah kita sampaikan kepada masyarakat petani bahwa apa yang akan kita sampaikan itu memang betul-betul akan mampu memberikan manfaat positif terhadap kehidupan masyarakat petani. Itu yang pertama tentang falsafah. Kemudian yang kedua tentang prinsip-prinsip penyuluhan. Prinsip itu adalah pernyataan tentang kebijaksanaan yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil sebuah keputusan. Ya. Dengan demikian, prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Valera et al. Pada tahun 2007 mengatakan bahwa prinsip penyuluhan itu adalah bekerja bersama sasaran, gitu ya? Bekerja bersama sasaran, kemudian bukan bekerja untuk sasaran, gitu ya? Jadi sekali lagi, menurut Valera mengatakan bahwa prinsip penyuluhan itu bekerja bersama sasaran, bukan bekerja untuk sasaran. Nah, sasaran penyuluhan adalah kelompok-kelompok masyarakat yang dimulai dari apa yang diketahui dan apa yang dimiliki oleh masyarakat sasaran. Sehingga tentu penting kiranya untuk memahami bagaimana kondisi real sasaran penyuluhan yang akan kita jadikan sebagai sasaran dalam melakukan proses penyuluhan dalam pengembangan sektor pertanian. Nah, prinsip-prinsip penyuluhan pertanian itu ada 3. Yang pertama ada prinsip mengerjakan, yang kedua adalah prinsip akibat, dan yang ketiga adalah prinsip asosiasi. Nah, prinsip mengerjakan adalah kegiatan penyuluhan harus melibatkan masyarakat untuk mengerjakan atau menerapkan sesuatu, karena mereka akan mengalami proses belajar dengan baik ketika menggunakan pikiran, perasaan, dan keterampilannya, gitu. Kemudian yang kedua adalah prinsip akibat, artinya bahwa kegiatan penyuluhan harus memberikan pengaruh yang baik atau bermanfaat. Itu karena pada hakikatnya tentu saya pikir ini menjadi perasaan semua orang bahwa semua orang itu mau dibahagiakan, semua orang itu mau senang. Sehingga tentu prinsip akibat ini adalah bahwa proses penyuluhan yang akan kita lakukan, itu memberikan kepuasan, ya, kepuasan terhadap masyarakat sasaran. Kemudian yang ketiga adalah prinsip asosiasi, artinya bahwa setiap kegiatan penyuluhan itu harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya. Bahwa contoh misalnya kalau membahas pestisida maka tentu kaitannya dengan hama, gitu ya. Kalau membahas tentang bagaimana pengolahan lahan maka tentu kaitannya itu adalah cangkul misalnya, gitu. Jadi itu yang disebut sebagai prinsip asosiasi dalam proses penyuluhan pertanian. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentang etika penyuluhan. Jadi etika itu menunjuk pada tata pergaulan yang khas, gitu ya. Jadi etika itu bukan aturan, tidak. Jadi perlu dipahami bahwa etika itu berbeda dengan aturan. Kalau aturan
itu adalah sesuatu hal yang dibuat untuk ditaati, dipatuhi. Tetapi etika itu adalah naluriah seseorang penyuluh atau masyarakat manapun yang timbul dan lahir dari dalam dirinya, itu yang menghasilkan gerak dan tersampaikan kepada orang, gitu ya. Jadi penekanannya bahwa etika itu adalah nilai moral, gitu ya. Nilai moral yang membangkitkan kesadaran untuk beretikat baik, gitu ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Herman Suwardi bahwa penyuluhan itu harus mampu berperilaku baik agar masyarakat selalu memberikan dukungan yang tulus ikhlas terhadap kepentingan nasional dalam rangka pengembangan pertanian. Jadi ini memang penting kiranya karena aktivitas seorang penyuluh itu banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga tentu perilaku-perilaku yang dikedepankan, perilaku-perilaku yang ditampilkan itu adalah perilaku-perilaku yang membuat orang simpati terhadap apa yang akan kita lakukan. Sehingga tentu kalau misalnya baik, misalnya sebagai seorang penyuluh, orang tidak akan pernah lupa, dan ketika kita melakukan proses penyuluhan dengan mengundang masyarakat, ya dengan ikhlas dan dengan kesadaran dirinya, masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam proses penyuluhan yang kita lakukan tersebut. Nah, Salmon pada tahun 1987 mengatakan bahwa perilaku yang perlu ditunjukkan atau diragakan oleh seorang penyuluh itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa perilaku sebagai manusia seutuhnya, bahwa posisi kita sebagai seorang penyuluh sama dengan manusia-manusia yang lain, gitu ya. Bahwa kita perlu beriman kepada Tuhan, harus memiliki sikap jujur dan disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang penyuluh. Kemudian yang kedua, perilaku seorang penyuluh sebagai anggota masyarakat. Ya, karena bagaimanapun juga meskipun kita adalah penyuluh, tetapi tetap tidak bisa dipisahkan bahwa pada posisi tertentu, pada keadaan tertentu, kita juga tetap menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Sehingga tentu kita juga punya perasaan untuk mau dihormati, kemudian mau menghormati apa yang menjadi adat atau kebiasaan masyarakat setempat itu dijunjung tinggi, gitu. Kemudian kita mampu menghormati pelaku-pelaku agribisnis yang ada di sekitar kita, keluarga kita, gitu ya. Apapun keadaan dan status sosialnya, kita mesti harus menghormati sesama manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi tidak melakukan pembeda-bedaan antara masyarakat miskin misalnya, ada petani yang kaya, ada petani yang miskin. Posisi kita tidak di situ, gitu ya. Tetapi posisi kita adalah perilaku selayaknya seorang anggota masyarakat yang mau dihormati, gitu ya. Tidak ada pembedaan antara yang satu dengan yang lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah perilaku yang menunjukkan penampilannya sebagai orang yang handal. Meskipun kita adalah masyarakat setempat, tetapi tidak boleh dinafikan bahwa kita harus memiliki pahaman dan pengetahuan yang lebih dibanding dengan masyarakat yang ada. Itu karena posisi kita adalah sebagai seorang penyuluh, ya, di mana masyarakat itu mindsetnya gini. Kalau kita datang sebagai seorang penyuluh, yang ada di pikiran masyarakat itu kita adalah orang yang serba tahu. Meskipun kadangkala ilmu kita juga pas-pasan, tetapi itulah yang tertanam di tengah masyarakat. Jangankan kita sebagai seorang penyuluh, mahasiswa saja kadang-kadang kalau misalnya kita pergi ke kafe di tengah masyarakat desa itu dianggap sebagai orang serba bisa. Orang yang sehari-hari tidak pernah ceramah disuruh ceramah, orang yang sehari-hari tidak pernah baca khutbah diminta baca khutbah. Ya karena itulah mindset masyarakat itu. Nah, apalagi hal-hal yang memang terkait dengan bidang keilmuan kita, gitu ya. Jadi kalau kita misalnya adalah seorang penyuluh, ya kita betul-betul harus paham apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang penyuluh, apa yang menjadi kerjaan utama kita, gitu ya. Kemudian memiliki jiwa kerjasama yang tinggi dan memiliki kemampuan dan komitmen untuk bekerja secara teratur. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah perilaku yang mencerminkan dinamika. Nah, di mana perilaku yang mencerminkan dinamika ini, bahwa seorang penyuluh itu harus ulet, ya, harus mental baja, ya.
Pokoknya apapun yang terjadi di lapangan, saya harus siap menghadapinya. Persoalan-persoalan apapun itu harus saya memiliki keyakinan dan semangat untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, utamanya yang menyangkut tentang pengembangan pertanian. Ya, apakah itu pada aspek pengolahan, pada aspek bagaimana membasmi hama, bagaimana membasmi serangga, gitu ya, bagaimana membasmi gulma, bagaimana penyakit-penyakit tanaman. Ya, sebagai seorang penyuluh itu harus mampu menjadi bagian dari hal yang harus dia penuhi dalam dirinya. Jadi seorang penyuluh agribisnis misalnya harus mampu memberikan edukasi terhadap masyarakat bagaimana agar hasil tanamannya misalnya tidak langsung dijual, supaya memiliki nilai tambah harus diolah dulu, gitu ya. Sehingga hal itu tentu menuntut bagi kita seorang penyuluh untuk selalu meningkatkan kualitas. Jadi penyuluh itu tidak boleh hanya stagnan kualitasnya di situ, harus selalu belajar supaya apa yang memang penting untuk dia ketahui untuk dia sampaikan kepada masyarakat. Betul. Nah, kemudian yang terakhir adalah penyuluhan pertanian senantiasa menempatkan keinginan dan kebutuhan petani sebagai dasar utama pertimbangan dalam mengembangkan program apapun, gitu ya. Jadi kepentingan yang harus kita kedepankan dalam melakukan proses penyuluhan adalah kepentingan petani, bukan kebutuhan kita, gitu ya. Jadi, karena kita merasa bahwa saya hanya ahli pada bidang pemasaran tomat misalnya, kita hanya membuat penyuluhan berbicara tentang pemasaran tomat, pengolahan tomat, padahal itu tidak dibutuhkan di masyarakat. Nah, itu penting tentu menjadi harapan bagi kita semua, sehingga adik-adik ketika melakukan proses penyuluhan memang betul-betul memberikan kontribusi positif terhadap persoalan-persoalan dan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat petani yang ada di pedesaan. Oke, baik adik-adik sekalian, setelah mendengarkan materi yang saya sampaikan ini, tentu harapan saya adalah adik-adik betul-betul memahami apa yang sebenarnya yang ingin kita harapkan dari materi perkuliahan hari ini. Ya, apa itu falsafah pertanian, apa itu prinsip-prinsip dalam penyuluhan pertanian, serta apa etika-etika yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh dalam rangka melakukan proses penyuluhan pertanian. Sehingga harapan kita bahwa penyuluh mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan pertanian itu real bisa dilakukan. Tidak sekedar hanya menjadi seorang penyuluh saja, tetapi kita tidak tahu bahwa kontribusi apa sebenarnya yang real kita sampaikan kepada masyarakat, gitu. Sehingga kalau ada hal-hal yang tidak dipahami atau tidak dimengerti, silahkan disampaikan melalui chat room di Google Classroom kita, ya. Disampaikan ke situ apa yang menjadi pertanyaannya atau apa hal-hal yang tidak dipahami terkait dengan materi falsafah, prinsip dan etika penyuluhan pertanian ini, gitu. Selanjutnya saya akan memberikan tugas pada pekan ini, dan salah satu tugas yang ingin saya sampaikan adalah adik-adik silahkan mencari 5 artikel ilmiah, ya, artikel ilmiah yang berkaitan dengan falsafah, prinsip maupun etika penyuluhan pertanian. Kemudian dari 5 itu silahkan adik-adik review kelima-limanya, kemudian akan menghasilkan satu artikel review yang dihasilkan oleh adik-adik. Itulah yang menjadi tugasnya. Untuk sistematika penyajian tugas dan penyusunan artikelnya, saya akan bagikan sistematikanya via chatroom untuk dibaca dan dipahami oleh adik-adik sekalian. Terkait dengan tugasnya ini, saya ingatkan kembali, hindari adanya plagiasi dan hindari adanya kesamaan tugas, gitu ya. Hindari plagiasi dan hindari adanya kesamaan tugas antara satu dengan mahasiswa yang lain. Beranilah jujur ya terhadap apa yang akan kita lakukan. Karena ingat tadi saya sampaikan bahwa salah satu kunci yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh itu harus memiliki nilai kejujuran dan kedisiplinan di dalam dirinya. Jadi kalau disampaikan
batas pengumpulan tugas sampai tanggal sekian, ya diharapkan adik-adik memang betul-betul mengumpulkan tugas sesuai dengan apa tenggang waktu yang saya sampaikan. Dan tentu itu akan berpengaruh terhadap nilai. Ya, di awal juga saya sudah sampaikan ya, bahwa salah satu item penilaian untuk pemberian nilai terhadap tugas-tugas yang saya berikan adalah kedisiplinan dalam mengumpulkan tugas. Jadi tentu akan beda nilainya adik-adik yang mengumpulkan sebelum waktu yang saya tentukan dengan setelah batas waktu yang saya tentukan. Itulah yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga seluruh aktivitas-aktivitas yang padat ini tentu selalu bisa kita lakukan dengan baik dan maksimal. Apalagi di pekan-pekan seperti ini, itu biasanya sudah mulai pekan-pekan yang banyak tugas untuk mahasiswa. Tetapi ya itulah yang harus ditanggung oleh seorang mahasiswa, berani bertanggung jawab atas pilihan yang diambil, bahwa saya ingin hidup sebagai seorang mahasiswa. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.